Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Dwi Nugroho dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NPM saya 2001401140111. Saya dari kelas 2020B. Kali ini saya akan mereview tugas dengan materi hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, dan yang ketiga integrasi nasional. Yang pertama, kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan guru sekolah dasar dimaksudkan untuk membentuk para siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Sedangkan secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat, mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dan secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangatlah ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Kali ini kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas yang berarti karakter, ciri, tanda, jati diri atau sifat khas, sedangkan kata nation yang berarti bangsa. Jadi, identitas nasional adalah sifat khas yang dimiliki mereka pada suatu bangsa atau lebih dikenal dengan kepribadian atau karakteristik suatu bangsa. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang akan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional bangsa Indonesia merujuk pada identitas-identitas yang bersifat nasional, bersifat buatan, karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam negeri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan.
Itu tadi adalah sedikit review materi tentang identitas nasional. Kali ini kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis-jenis integrasi mencakup 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku. Sedangkan dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, dan aspek integrasi meliputi aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Integrasi mengarah pada keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan untuk atau konsensus, sedangkan disintegrasi mengarah pada perpecahan, pertentangan, dan konflik. Di Indonesia sendiri menggunakan model integrasi Imperium Majapahit, integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Gaya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, 4. Ideologi nasional, 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan untuk membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikian pemaparan materi yang bisa saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.